coba ya. Wah, di sini nih pusat santetnya nih. Coba. Nah, tuh ya kan? Wih. Ya makanya langsung aja kalau sama saya nih, saya kan bukan orang hukum, makanya langsung pembuktian aja sama-sama nya. Itu urusan Anda sendiri. Loh iya makanya. Gitu ya. Makanya lagi-lagi nih saya bilang nih, saya objeknya hukum saja. Saya tidak ada urusan dengan itu. Video kali ini gue kasih ya dibalik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih, karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas sebuah upaya seseorang untuk memutarbalikkan fakta. Ya. Nih, contohnya di sini ada fakta, ya. Berusaha diputarbalikkan, tapi sayangnya tetap fakta. Ya. Bikin video lagi nih, berusaha untuk memutarbalikkan fakta, tetap fakta. Makin panik mungkin kan ya. Kok faktanya tetap fakta, terus berusaha diputar-balikin lagi. Ternyata tetap fakta. Karena di zaman internet ini, fakta nggak gampang untuk diputar-balikan. Apalagi faktanya udah dilihat oleh jutaan masyarakat Indonesia. Ya alhamdulillah sih, masyarakat Indonesia sekarang nggak gampang untuk dibodoh-bodohi ya. Jadi bisa melihat fakta yang sebenarnya. Mau diputar-balikan bagaimanapun, tetap aja fakta ya fakta. Jadi di video ini selain membahas tentang upaya seseorang untuk membalikan fakta karena sebuah kepanikan, di sini juga gue akan membahas beberapa hal yang mungkin banyak ditanyakan oleh orang-orang terkait kasus yang belakangan ini sedang viral nih. Oke, untuk pertama gue akan bahas beberapa pertanyaan yang mungkin masih jadi simpang siur nih di masyarakat Indonesia. Ya, yang pertama tentang kenapa sih gue nggak mau masuk ke dalam padepokan? Sebenarnya di full kronologi itu udah gue tulisin juga, udah dijelasin juga. Alasan awal kenapa nggak mau masuk ke dalam padepokan adalah agar pembuktiannya dilihat oleh banyak warga yang ada di sekitar situ. Biar warga juga kalau emang asli, ya ini asli loh. Kalau emang trik, ya udah trik gitu. Biar warga juga paham gitu. Ini asli atau trik nih kesaktiannya. Gitu tujuan awalnya. Bayangin, kita dari Jakarta udah 14 jam loh untuk mendatangi padepokan tersebut. Ini yang punya padepokan untuk pembuktian, katanya kalau mau datang aja. Ini kita udah datang 14 jam perjalanan, ya. Ini nggak mau keluar sebentar gitu, ya kan? Ya sebenarnya dibilangnya sih kalau kata penjaganya mau, tapi nunggu ada pasien, kita disuruh tunggu. Ya, seperti yang ada di full kronologi. Ternyata bukan nunggu pasien selesai, tapi nunggu pengacaranya datang untuk menghadapi kita. Waduh, ya kan? Ini udah mulai nggak beres tuh ya. Bilangnya nunggu pasien, nyatanya nunggu pengacara datang. Lalu juga kita dapat info dari penjaga padepokan tersebut ya, bilang bahwa di dalam padepokan nggak boleh menyalakan kamera. Nah, memang kebetulan banget. Kalau memang di dalam nggak boleh nyalain kamera, ya udah kebetulan di luar. Warga juga mau menyaksikan pembuktiannya. Beneran ilmu asli atau hanya sekedar trik seperti yang gue udah bongkar rahasianya. Kan kayak gitu. Ya, kayak kebal-kebalannya, batu getarnya, coba sini gue bongkar, gue pecahin, dalamnya ada mesinnya nggak? Ada sensor cahayanya nggak? Ya kan? Kan kalau nggak ada sensor cahayanya tapi bergetar kan, berarti batu asli tuh, berarti batu yang berkodam asli. Ya, nah kan biar warga ngelihat juga kan, ya kan, itu asli atau palsu, makanya di luar. Ya, udah cukup paham sampai sini ya? Kenapa gue minta pembuktiannya di luar? Agar warga melihat juga. Ya, seperti yang ada di full kronologi, udah jelas juga itu ya. Lalu pembahasan berikutnya, ketika kejadian itu ada beberapa orang ya yang menggiring opini seolah-olah gue diringkus oleh polisi setelah pengeroyokan. Seolah-olah pesulap merah yang ditangkap polisi. Itu berita fitnah, nggak ada tuh gue ditangkap polisi atau diringkus polisi. Seperti yang di full kronologi yang udah gue ceritakan, itu yang datang ke polisi ya karena gue sendiri datang ke Polres Kabupaten Blitar untuk minta pendampingan karena ada dua teman kita yang ditahan, ada dua teman kita yang ditangkap mereka. Kita dapat infonya gitu. Nah ini kan ditangkapnya sama siapa, ditangkapnya diapain kita nggak tahu.
Maka dari itu kita ke Polres Kabupaten Blitar minta pendampingan untuk penjemputan. Nah, karena pakai Eskulin Kids, formulanya khusus anak. Karena pendampingan tersebut menurut polisi harus ada laporannya. Kenapa harus didampingi? Ya, akhirnya mungkin polisi ngasih saran, nih bikin laporan aja nih. Ini penyekapan. Jadi nanti kita jemput gitu, bareng-bareng. Karena kalau misalkan gue dan Indra aja atau konsultan hukum gue aja tuh, ya berdua doang yang jemput, nanti takutnya ricuh lagi kan. Makanya butuh polisi pendampingan. Akhirnya dibuatlah ya laporan penyekapan mungkin ya. Karena kita juga nggak tahu tuh kondisi dua teman kita gimana ketika ditangkap sama mereka gitu. Dan diapain aja kita nggak tahu. Jadi sebenarnya laporan penyekapan itu atas inisiatif dari polisi tersebut agar gue bisa mendapatkan pendampingan. Akhirnya kita jemput dua teman kita pakai mobil polisi. 2 mobil polisi. Karena gue dan teman-teman naik kereta ke Blitar. Maka dari itu nggak bawa kendaraan. Nah, makanya pakai 2 mobil polisi untuk jemput 2 teman kita yang ditangkap. Ketika di lokasi gue masuk ke dalam, diminta ke Polres Kabupaten Blitar. Lalu ketika di Polres Kabupaten Blitar ngapain aja? Ya, pertama kita dimintai keterangan sebagai saksi atas laporan warga. Katanya ada warga yang melapor Padepokan mengeroyok pesulap merah. Makanya gue dan teman-teman dimintai keterangan sebagai saksi atas laporan tersebut. Setelah dimintai keterangan di Polres Kabupaten Blitar, gue juga di sana mempraktekkan sulap ya, sambil nunggu gerombolan Mas Udin ini pulang. Karena polisi menilai ini akan bahaya kalau misalkan kita pulang duluan, khawatirnya diikutin, khawatirnya nanti ricuh di jalan. Maka dari itu kata polisi, nunggu dulu gerombolannya Mas Udin pulang, baru kita dianterin sama polisi, naik mobil polisi lagi. Maka dari itu gue terima kasih banyak sama Polres Kabupaten Blitar nih, yang udah bersedia untuk mendampingi, antar jemput sampai penginapan. Syukron jazakallah khair. Terima kasih banyak. Oh ya, mungkin kalau misalkan gue ngomong kayak gini doang, mana bukti lu main sulap? Ya, coba dong buktiin. Ya udah. Ini kita reaction. Ini ada beberapa video karena memang banyak ya. Gue main sulapnya banyak dan juga ngajarin beberapa trik kayak kebal sajam, senjata tajam, terus juga trik atau teknik mengeluarkan keris dari foto. Ya, situ gue juga ajarin ke polisi. Ini video yang pertama. Kalau saya taruh sini, nanti bapak ini ngeliat nggak apa-apa namanya, nggak apa-apa. Ini kalau saya ambil seperti ini pak, belum. Ini kalau saya ambil seperti ini, tidak. Nah, kalau saya tiup seperti ini, tidak. Hilang, ada di sini pak. Ya itu sulap pertama. Nah ini keajaiban kedua. Ya ini gue mau memperlihatkan sulap yang beneran sulap tuh kayak gini tanpa kecepatan tangan gitu. Saya taruh seperti ini. Pelan-pelan ya pak. Tutup pak. Oke. Jangan sampai saya berhasil nuker pak. Tutup, jangan di finger. Oh ini teleport card. Kartu kedua adalah kartu 6 keriting. Ini punya bapak ya? Ya 6 keriting. Lihat baik-baik kamera, 6 keriting. Saya tutup. Saya taruh pelan-pelan. Tutup pak. Nah ini untuk membuktikan sulap tuh bukan kecepatan tangan. Tuh. Kartunya beda-beda ya semua. Ya, saya nggak akan kecepatan tangan. Jaga baik-baik pak. Saya mau tuker. Bukan pak. Percaya kalau pindah. Kalau berhasil dia pindah pak. Wih. Ya. Itu. Jadi memang magic seharusnya menciptakan. Polisinya tahu kalau itu sulap. Kartu di teleport. Bye bye.